Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Ria Ziljana. Hari ini saya akan memaparkan tentang karakteristik peserta didik. Nah, apa itu karakteristik peserta didik? Nah, karakteristik peserta didik adalah watak, tabiat, sifat eh, yang dimiliki oleh seorang yang relatif tetap. Demikian, maka pengertian dari karakteristik peserta didik adalah seluruh pola kelakuan ataupun kemampuan yang dimiliki peserta didik yang dimiliki sebagai hasil dari bawaan lingkungan. Nah, itu adalah definisi atau pengertian karakteristik peserta didik. Nah, apa-apa saja sih karakteristik peserta didik? Sedikit akan saya paparkan tentang apa-apa saja karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah etnik. Etnik itu adalah mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, jadi pastinya akan ada pola pikir yang berbeda juga dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya ada kultural, mereka memiliki budaya masing-masing, itu menjadi sebuah perbedaan antara si A dan si B. Nah, selanjutnya adalah status perekonomian. Jadi kita bisa melihat dari karakteristik peserta didik itu antara perekonomian yang tinggi, yang rendah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah minat peserta didik. Minat peserta didik mereka mempunyai perasaan senang, suka dengan suatu mata pelajaran. Kita bisa melihat bagaimana reaksi ketika mereka belajar. Jika mereka merasa senang, pasti pembelajarannya akan terlaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya memiliki perkembangan kognitif. Nah, dari perkembangan kognitif mereka pun berbeda-beda dan reaksi yang ditunjukkan akan berbeda juga. Nah, selanjutnya adalah kemampuan yang berbeda. Sama juga dengan mereka memiliki perkembangan mereka juga berbeda dengan sesuai kemampuan belajar. Nah, selanjutnya adalah gaya belajar peserta didik. Peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda dan mereka juga menyukai hal-hal yang berbeda dalam proses belajar. Ada yang suka dengan mendengarkan guru menjelaskan, ada yang suka dengan pemberian materi menulis, dan ada juga yang suka dengan materi yang diberikan, contohnya dengan menonton dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah motivasi belajar peserta didik yang berbeda. Dapat kita lihat dari kualitas keterlibatan mereka, perasaan dan keterlibatan dalam belajar, minat belajar. Ketika seorang guru memberikan tugas, mereka tidak lepas tangan dan mengerjakannya bersama-sama. Nah, selanjutnya ada perkembangan sosial. Peserta didik memiliki kemampuan untuk saling menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan masyarakat, dan sudah mulai bisa mengontrol emosi dalam kelakuannya pun sudah mulai bisa dikatakan baik. Nah, selanjutnya adalah perkembangan moral. Ketika mereka berusia 6-10 tahun, yaitu mereka akan menilai seseorang dari perbuatannya. Nah, selanjutnya ketika umur mereka memasuki 10-17 tahun, mereka itu sudah berorientasi atau sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya sudah suka menolong, membantu, dan sikapnya pun sudah mulai menyenangkan. Selanjutnya ketika umur 17-20 tahun sampai 28 tahun sudah memiliki perasaan dan fix
memiliki keadaan fleksibel dan adaptif, dan memiliki motorik kasar dan halus. Mereka sudah mengerti tentang menetapkan sesuatu pada tempatnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.